والروح والرسول إصلاح الجسد والقلب والروح وتوبة النصوح وبالله تعالى وتعلم والإفادة والاستفادة ونفع الانتفاع لأرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه والمتصدقين عليه والقائمين بحقوق سابقا ولاحقا أن الله يترزق الجميع بالرحمة في خير والعافية على يديه وعلى كل نية صالحة جامعة ساملة كاملة من خيرات الدنيا ونعيم الآخرة على من ولم الكتب الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي وعلى من الكتب أحب أبو بكر بن محمد بن مرسكاف وعلى من أهل المعنى والبكي والزمن شبيك وعلى في مكتب الزبد المفروض وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahil karimil mannan al-kadimil ihsan kamlaka alaina min ihsan kal kadim ya hannan ya mannan ya man idza su'ila a'ta wa idza ista'ina a'ana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ikhwani hadirin wal hadirat para jemaah Masjid Al-Falah yang insyaallah mudah-mudahan selalu diberi kekuatan istiqomah terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah duduknya kita di rumah Allah ini menjadi saksi kelak nanti di hadapan Allah kita termasuk hamba Allah yang qalbuhu mu'allaqan bil masajid. Maka dikatakan Nabi Muhammad ada 7 golongan orang. Salah satunya siapa? Dan 7 golongan orang ini yang kelak nanti di yaumul kiamah semua itu nanti di hari kiamat pada bingung. Pada kalau anak tidak ngerti sama orang tua tidak ngerti anak, istri sama suami tidak paham. Karena apa? Di hari kiamat nanti semuanya itu membawa dirinya masing-masing. Maka dikatakan di hari itu Allah tidak pernah murka semurkanya. Di yaumul kiamat itu nanti Allah bakal murka. Anak yang kita sayangi di dunia sudah ada hamil kepada kita. Istri yang kita lulukan sudah ada hamil kepada kita. Karena apa? Nafsi-nafsi. Maka dari itu di saat semua orang bingung kalau semuanya bagaimana di saat itu Allah murka, ada 7 golongan orang. Salah satunya orang yang hatinya muta'allaq bil masajid. Orang yang hatinya selalu ada hubungan kuat dengan rumah Allah, maka orang itu dikasih yang namanya ketenangan oleh Allah, dikasih nyup-nyupan oleh Allah sampai dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mu'allaq bil masajid. Hati kita selalu dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena apa? Memperjuangkan, memakmurkan masjidnya Allah itu tidak gampang. Ya, tidak gampang. Penuh dengan pengorbanan. Kita mampu dengan apa? Dengan ilmu kita. Tidak punya ilmu dengan harta kita keluarkan. Tidak punya harta, punyanya dengan kekuatan kita. Tidak ada kekuatan, karena apa? Mungkin dia sudah sakit. Harta tidak punya, kekuatan tidak punya. Dengan ide-idenya, walhasil dirinya tidak mau jauh dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Masjid adalah tempat pertama kali bagaimana Nabi SAW mendakwahkan. Maka dikatakan al-masajid buyutu rahmatillah. Masjid ini adalah rumah Allah. Faman kana qalbuhu mu'allaqan biha, barang siapa yang hatinya ada hubungan kuat dengan rumah Allah, maka nanti di hari kiamat yauma la dhilla illa dhilluh, di hari yang semua orang butuh minta naungan, minta ditolong, semua nafsi-nafsi, kecuali salah satunya siapa? Orang yang selama hidup di dunia dia senang dengan masjidnya Allah. Dia tidak mau pisah dari rumah Allah. Dia tidak kepingin menjauh dari rumah Allah. Makanya dikatakan orang
yang hidupnya senang dengan masjid, Allah akan makmurkan dia. Karena apa? Dia sudah memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak heran kalau kita lihat di kota Solo, kalau kita pernah mempelajari sejarah di kota Solo ini, ada orang minas shalihin, orang saleh. Ada yang mengatakan wali min awliyaillah, kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking cintanya sama masjid, sampai keluarga besarnya itu, ya, salah satu istrinya mengatakan, wahai abah, wahai suamiku, sudah kau ini sakit, sudah tetap aku akan ke masjid. Tapi dikatakan istri pertamanya masjid. Bagaimana? Diijabah sama Allah, kepingin wafat di masjid, subhanallah, wafat dalam kondisi yang mulia. Siapa yang tak kenal orang soleh yang makamnya di kota yang di Tipes, namanya Al-Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segaf, abah dari bin Habib Syekh. Itu saking cintanya dengan masjid. Beliau bukan asli orang Indonesia, beliau Walaiti, asli dari kota Hadramaut, ya, dari Yaman sana. Beliau hijrah. Nah, mumpung saat ini kan kita masih suasana hijrah Muharram. Ya, Muharram ini adalah bulan di mana Nabi mengatakan bahwasanya saat ini kita akan hijrah dari bulan Muharram. Ya. Hijrah. Bagaimana Nabi dulu ketika di kota Mekah, hadikan, cacian, makian bertubi-tubi. Bayangkan Nabi, andai kata Nabi cuma angkat tangan bisa Nabi, ya Allah habiskan semua, bisa, sangat bisa. Tapi bagaimana Nabi memperjuangkan ini tidak ada kecuali untuk apa? Untuk tarbiyah umatnya, mendidik umatnya. Dari sekian banyak problem-problem atau apapun yang terjadi, kita disuruh nengok bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kita tidak ada apa-apanya, ikhwan. Kehidupan kita tidak ada apa-apa dibanding bagaimana perjuangan Nabi SAW. Hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Dan maka dikatakan di bulan Muharram, saat ini kan di akhir-akhir Muharram. Ya, kita ini saat ini ada di bulan Muharram, termasuk bulan yang mulia. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhur indallah 12 syahr minha arba'atul hurum. Jadi satu tahun ini jumlahnya ada 12 bulan. Nas dari dalam Al-Quran. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan Allah pilihkan 4. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, artinya itu dengan Yaumul Ahad, Idul Adha, Dzulhijjah, Muharram. Saat ini kita Muharram, yang terakhir Rajab, ya, nanti sebelum Sya'ban. Nah, ini adalah bulan yang mulia, bulan yang dimana sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab mencetuskan bahwasanya kalender Hijriah diawali dari bulan Muharram. Karena di saat itulah Islam, gara-gara hijrahnya Nabi, bisa kita rasakan sampai detik ini. Gara-gara apa? Gara-gara faedahnya, nikmatnya hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Maka dari itu ikhwan dirahmati oleh Allah, kalau di dalam diri kita mempunyai kemauan untuk hijrah. Berapa banyak orang yang menyesali kehidupan di bulan-bulan kemarin atau di tahun-tahun sebelumnya. Kita diajarkan untuk hijrah. Sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun maksiat yang sudah kita lakukan ke hadapan Allah, di hadapan Allah, tapi kalau kita mau mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah buka lebar-lebar. Makanya bagaimana ayatnya Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah memulai dengan kalimat huruf taukid, innallaha. Kalau kita belajar di bahasa Arab, inna ini menunjukkan huruf taukid, kalimat huruf yang menunjukkan penekanan. Jadi Allah itu sungguh-sungguh sangat cinta kepada orang yang taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Ini ayat menunjukkan kita ini selaku umat Nabi Muhammad, hamba Allah, tidak boleh kita itu mutasain, tidak boleh kita itu pesimis terhadap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, ya Allah Ustaz, saya di tahun-tahun sebelumnya saya ini seperti ini. Kalau kau berbuat dosa, segera bertobat kepada Allah dan tidak perlu kita
woro-woro ke teman-teman kita. Allah sudah menutupi aib kita. Allah itu kan sudah Allah masuk awal. Allah itu sudah menutupi aib kita. Karena kita yang selaku hamba ini malah mengubar daripada aib-aib kita. Itu bilang Allah sudah tutupi rapi bagaimana kondisi kita. Jangan sampai kita ubar daripada aib-aib kita. Maka dari itu mari momentum hijrah ini kita gunakan. Kalau memang dulu kita ini senang hal-hal yang maksiat, senang hal-hal yang jauh dari rahmat Allah, mari kita ketuk pintu rahmatnya Allah dengan perbuatan taat kita. Dengan apa? Dengan melalui hijrah. Ya, dulu tak suka dengan masjid, tak senang dengan hal-hal yang taat saat ini, detik ini. Momentum tahun Hijriah 1448 Hijriah, saya lihat ya Allah akan hijrah, akan makmurkan daripada masjid. Niat dari sekarang. Makanya kembali lagi saya kisahkan orang yang kalau sudah cinta dengan masjid, Allah kabulkan wafat dalam kondisi ada di masjid. Baik, Al-Habib Abdul Qadir bin Abdul Rahman As-Sigaf. Beliau itu sangat cintanya dengan masjid dan kepingin masjid itu sepi. Ketika masjid ini sepi, beliau itu hatinya itu ya Allah, bukan cuma sholat. Beliau makmurkan bukan cuma sholatnya, bahkan halakohnya, bahkan macam-macam kegiatan masjid beliau adil. Sampai sakit pun beliau tetap ke masjid. Sampai di akhir hayatnya bagaimana? Menjadi imam. Kalau orang meninggal dalam keadaan kondisi sujud banyak, kondisi dia di dalam masjid banyak, tapi ini menjadi imam. Dan sholatnya sholat yang paling afdol, sholat Jumat. Jadi sholat yang paling utama itu dari 5 sholat itu kan sholat Jumat. Ya, sholat Jumat. Ya. Jadi imam di waktu sholat Jumat dan di waktu sujud. Bayangkan, sujud adalah tempat di mana seorang hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sujudnya bukan sujud pertama, sujud terakhir. Ini termasuk akhir hayat yang didudukan oleh semua umat Nabi Muhammad. Beliau orang soleh, hidupnya memakmurkan masjid. Beliau maaf setiap malam Jumat, hari Jumat mesti baca kafi, baca Yasin, ziarah kubur. Kalau ada kita lihat ini banyak para kisah-kisah orang-orang terdahulu itu kayak gini kegiatannya. Oh, malam Jumat baca Yasin, baca kafi, baca doa. Oh, habis ini dia walhasil tidak pernah menyimpang dengan aturan Nabi Muhammad. Sampai hidupnya itu ditata sama Allah, bahkan saat matinya itu ditata sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau kepingin matinya, wafatnya di masjid, dikabulkan sama Allah. Berapa banyak, termasuk mertua saya. Abah mertua saya ini termasuk salah satu murid daripada Al-Habib Abdul Qadir bin Abdul Rahman As-Sigaf. Beliau itu dikatakan katanya kalau udah habis maghrib itu buat halakoh, baca Quran, tadarus gitu. Nanti ada kajian. Terus setiap beliau itu ngomong, kalau saya itu kok kepingin meninggal di masjid. Dari mulai itu, saking cintanya dengan masjid. Karena apa? Beliau tak pernah meninggal masjid kecuali satu-satunya apa? Hadir Khal Gresik. Karena Khal Gresik Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Sigaf ini guru beliau ketika beliau ada di Hadramaut. Guru beliau. Beliau tak pernah meninggalkan mihrab kecuali hadir hal gurunya. Bayangkan. Makanya sampai sekarang bagaimana? Ini semuanya apa? Karena di dalam dirinya ada kecintaan yang luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita tidak menutup kemungkinan kita juga harus mempunyai himmah, kemauan sebagaimana yang diraih oleh para pendahulu kita yang soleh. Apa sih yang kita harapkan di dunia ini? Ya, biasanya kalau kita pikir makan harus enak, ya, tempat tinggal yang ada kehujanan gitu. Dibanding saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Allah jauh rasanya. Setiap hari, setiap saat kalau kita lihat bagaimana bencana demi bencana, ya, apa namanya itu musibah demi musibah, tapi bagaimana kekuatan iman, kekuatan Islam yang dimiliki oleh mereka jauh daripada kita. Kita dalam paham dikasih greges saja sudah absen dari masjid.
pilek aja sudah absen ke masjid. Jangan gitu. Sehat kita, badan kita sehat. Oh sehat. Gara-gara dikasih kesibukan sedikit dunia oleh Allah, sudah hilang ke masjidnya Allah Subhanahu Wa Taala. Istiqomah, makanya istiqomah ini berat. Nampak sampai dikatakan al-istiqomah khairun min alfi karamah. Bayangkan. Orang yang mempunyai mindset dalam hidupnya, mempunyai apa? Tertib kehidupan yang kontinu, ajak. Iso orang iso, pokoknya setiap hari aku harus baca selawat 100 kali. Ajak dia. Oh saya tidak bisa 100 kali, biasanya cuma baca Quran 1 makra, tapi dia ajak. Lebih baik daripada sehari berjus-jus besok udah hilang. Lebih baik apa? 1 hari 1 makra, 1 hari 1 bed, tapi istiqomah. Istiqomah ini yang lebih afdal daripada sehari sampai hatam, tapi besoknya udah hilang, 2 hari hilang. Maka dari itu insya Allah mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, kita akhir Rasul. Insya Allah mudah-mudahan kita nanti di masjid ini kita akan mengkaji kitab adabnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi itu apa sih? Nabi itu siapa sih? Gitu kan. Makanya dikatakan dalam hadis itu kan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dikatakan barang siapa yang menghidupkan sunnah, apalagi di hidup di akhir zaman, berapa banyak orang yang tidak mengenal sunnah Nabi Muhammad, tak kenal bagaimana sepak terjang Nabi Muhammad, bagaimana akwalnya Nabi Muhammad, perkataan Nabi, bagaimana af'alnya Nabi Muhammad, bagaimana perayaan Nabi Muhammad. Dan maka dari itu insya Allah mudah-mudahan dikasih kesehatan afiat panjang umur kita atur Rasul, tidak ada halangan apapun. Insya Allah nanti kita akan baca, dan kita sebulan sekali kitab adab. Adab kayak apa Ustaz? Sunnah-sunnah apa yang diajarkan? Dari melek foto sampai tutup foto. Kalau kita hidup sesuai dengan arahan Nabi Muhammad, hidup kita penuh dengan ibadah, dengan keberkahan dari Allah. Bagaimana adabnya ketika minum, bagaimana adabnya di masjid, bagaimana adab-adab semua sunnah-sunnahnya itu semuanya bernilai daripada pahala. Tidak usah tinggi-tinggi. Makanya saya tadi apa ya enaknya ya? Yang sekiranya bahasanya enak kita amalkan sehari-hari ya. Maka kami membawa namanya kitabul adab ya, ada kurang lebih 50 ya, apa namanya adab dari berbagai macam kondisi. Bab pertama ya, yang kita akan bahas insya Allah tentang adab atau sunnah-sunnah Nabi sebelum tidurnya. Nabi itu kayak apa? Nabi itu kalau mau tidur itu kayak apa? Jadi kita tidak bisa kepengen cinta sama Nabi, tapi kita tidak tahu profilnya Nabi itu siapa, kayak apa hidupnya Nabi Muhammad. Nah insya Allah mungkin kalau diizinkan sebulan sekali insya Allah ya, kita akan membahas namanya kitab adab ya, kitab adab ya, adab daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka dari itu Bismillahirrahmanirrahim, nah, kita buka di awal ya. Disebutkan di sini ini sebenarnya hasil kajian dari Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith, seorang fakih dunia. Beliau masih ada, Mas Mujid mungkin sudah pernah ketemu. Saya terakhir ketemu beliau tahun 2010 ketika beliau merehlah ke Indonesia. Beliau termasuk bahasanya itu wong sedang anime saat ini ya, Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith. Beliau tinggal di kota Madinah. Tinggal di kota Madinah ya, umurnya sudah 90-an tahun. Beliau itu saat ini kalau antum kalau ke Madinah itu katanya biasanya kalau hari Selasa itu ada Masjid Kuba. Ada yang mengatakan hari Jumatnya di sana. Kalau di kota Masjid Nabawi beliau itu biasanya ada di pintu mana? Astagfirullah, di Sidang Bakar. Nah, biasanya gitu. Dan tak semua orang pada Allah. Beliau termasuk bahasanya gurunya orang Indonesia sampai tidak kenal sama beliau. Nah, salah satu murid yang beliau namanya Syekh Muhammad Amin bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar yang mulai zaman kurang lebih 27 tahun sama beliau, duduk ngaji sama beliau. Nah, hasil ngajinya beliau tentang masalah adabnya Nabi Muhammad dari mulai tidur sampai tidur lagi dicatat sama beliau, dicatat, dibukukan sama
Syekh Muhammad Amin. Dibukukan sama Syekh Muhammad Amin, jadilah kitab setebal ini. Ya, insya Allah nanti kita pelan-pelan. Ya. Alhamdulillah ini enak, kitab enak, ada terjemahannya, ada Arabnya juga, ya, jadi gampang. Tapi tentunya kita harus punya guru. Ya. Jadi kita tidak boleh kita belajar kitab tapi tidak ada guru. Alhamdulillah kami belajar kepada Habib Ali bin Ali Habsyi. Bahkan pernah berjumpa langsung dengan penulis daripada kitab ini yang duduk langsung dengan Habib Zain bin Nusbin, namanya Habib Sayyid Muhammad Amin bin Abdullah bin Syekh bin Abu Bakar. Beliau saat kemarin beberapa bulan pulang ke Jember, sekarang beliau balik lagi ke Madinah. Jadi sedikit profil, ya. Allah pernah berfirman di dalam Al-Quran, A'udhu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ini baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu perfect. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang diciptakan oleh Allah yang perfect, tidak ada kecuali Nabi Muhammad. Makanya sampai Allah mengatakan dalam hadits qudsinya laulaka 3 kali. Laulaka, apa sih hadits qudsi ini? Hadits qudsi itu langsung yang memperlihatkan Allah, tapi bukan Al-Quran. Namanya hadits qudsi. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, diulangi 3 kali ini kalimat. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, ma khalaqtul aflaq. Aku tidak akan menciptakan aflak. Ma makna aflak? Apa sih makna aflak? Aflak itu adalah ciptaan Allah. Selain Khaliq, itu namanya aflak. Kalau Allah kan Al-Khaliq dan yang maha pencipta, itu namanya Allah. Sedangkan selain Allah, namanya makhluk. Aflak, surga tercipta, neraka, aras, bumi, semua ini termasuk aflak. Dari siapa? Dari cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada istilah basyarun lakan basyar. Nabi ini manusia, tapi bukan seperti manusia biasa kayak kita, bukan. Ya, kita kan kalau kayak gini ada bayangannya, Nabi Muhammad ada bayangannya. Banyak. Nabi itu kalau berjadian dengan orang yang tinggi, tetap Nabi itu ada di lebih tinggi sedikit. Nabi kalau bersahabat dengan orang yang mungkin dianggap pendek, Nabi juga ada. Jadi Nabi ini manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Nah, maka dari itu mari kita ajak diri kita untuk mengkaji, meneladani siapa sih sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa dulu kita mulai? Ya, sedikit-sedikit kita akan mengkaji sunnah-sunnahnya, ya, adab-adabnya. Kita sholat ada adabnya, kita mau wudhu ada adabnya, kita mau makan ada adabnya, kita mau tidur ada adabnya. Semua itu dituntut sama Nabi Muhammad. Maka dari itu kira-kira sampai jam berapa ini? Jam 8 sampai jam 8 ya. Baik. Insyaallah kita pelan-pelan. Yang pertama saat ini ya, adab ketika kita mau tidur itu banyak sekali adab. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tabrani fil Mu'jamil Awsat, ya, hadisnya Nabi Muhammad mengatakan tahhiru hadhihi al-ajsad tahharullah. Kata Rasulullah, tahhiru fi'il amal, menunjukkan perintah. Bahasa Jawanya mongko becik, bersihkanlah kalian semua. Maksud bagaimana? Bersihkanlah, sucikanlah kalian semuanya. Apa? Anggotnya, badannya, jasadnya. Jadi sebelum kita tidur itu disuruh sucikan jasad kita. Dengan apa? Dengan wudu. Jadi sunnahnya ketika kita mau tidur harus punya wudu. Harus punya wudu. Ini sunnahnya Nabi Muhammad. Kenapa sih kalau kita harus punya wudu? Alhamdulillah. Maka Allah akan mensucikan kalian. Kalau jenengan ihtimam perhatian kali Gusti Allah, dan mungkin Allah boten perhatian kali panjenengan, boten mungkin. Tapi sebalik, kalau jenengan sudah tidak perhatian sama Allah, sholat tak sholat, ngaji tak ngaji, wis pokoknya opo diterbas, mustahil hidupnya akan tenang, tidak mungkin. Meskipun hartanya melimpah-limpah. Harta ini bukan barometer kebahagiaan, ketenangan hidupnya seorang, tidak. Maka dari itu kalau kita mengkaji ihya lebih dalam lagi, lebih terbaik ya. Ala kulli hal,
Kita ini diajarkan sama Nabi, kalau mau tidur harus punya wudu, harus bersih dulu aktor. Fa innahu laisa min 'abdin yabitu tahiran. Kalau seseorang hamba kita ini tidur, ya. Fa innahu laisa min 'abdin yabitu tahiran illa bata ma'u fi sya'alihi malak. Kata Rasulullah. Kalau kita mau tidur dalam kondisi punya wudu, suci diri kita, maka kata Nabi Muhammad, di samping kepala kita Allah siapkan yang namanya malaikat. Di samping kepala kita Allah siapkan malaikat. La yaqribu sa'atan minal lail, kata Nabi Muhammad. Kita kan tidur tidak mungkin tetap itu aja tidur kita. Pasti ada istilahnya bergonta-ganti. Apa bahasanya itu? Mulai. Apa? Bulan-bulan. Melumah, urep kan gitu kan. Kata Nabi Muhammad, la yaqribu sa'atan minal lail illa qala Allahumma ighfir li 'abdik fa innahu bata tahiran. Tidak ada seorang hamba yang tidur dalam kondisi dia punya wudu, melainkan malaikat di sampingnya selalu akan doa. Bagaimana doanya? Allahumma ighfir li 'abdik, ya Allah ampuni hambamu ini karena hambamu ini tidur dalam kondisi punya wudu. Tidak cukup menemani malaikat. Malaikat tidak cukup ada di samping kita, tapi malaikat setiap gerak-gerik kita, ngolet kita, ya, itu malaikat berdoa sama Allah dengan doa Allahumma ighfir li 'abdik fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ini hambamu punya wudu, ini hambamu punya wudu, ampuni dosanya hambamu ini ya Allah. Malaikat mengampuni, malaikat minta sama Allah. Kata Nabi Muhammad SAW. Ini bukti bahwasanya apa? Sunnahnya Nabi Muhammad itu semuanya mumtaz, istimewa. Adabnya Nabi Muhammad itu semuanya berkah. Maka pelan-pelan kita akan mengkaji sedikit demi sedikit dari mulai mau tidur. Ya. Jadi sunnah pertama, adab yang pertama ketika kita mau tidur harus punya wudu, harus punya wudu. Ya. Karena apa? An-naum akhul maut. Hakikatnya tidur ini adalah saudara yang mati. Coba kita kalau mau tidur bagaimana doa kita? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kita mau tidur doanya kita mati. Ya. Bahkan ketika kita mau bangun tidur bagaimana? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Makanya dikatakan an-naum akhul maut. Tidur itu saudara mati. Kita mau setelah bangun tidur doanya alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Alladzi ahyana, Allah yang menghidupkan kami, telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah kami matikan. Tidur itu hakikatnya kan roh kita diambil ke Allah. Dibawa kemana? Kata Nabi Muhammad dalam keterangan yang lain, an Abi Darda, idza nama al-'abdu 'ala tuharah rufi'a ruhu 'ala al-'arsy. Ya, sahabat Abi Darda, jika seorang hamba tidur dalam kondisi dia punya wudu, maka ruhnya akan diangkat sama Allah menuju arsy Allah Subhanahu wa taala. Arsy itu mana Ustaz? Arsy itu salah satu ciptaan Allah. Para ulama mengatakan kalau kita melihat langit di atas itu kan identik langit itu ada di atas. Padahal kalau kita lihat di atas, kalau kita pernah naik pesawat, ya, kalau kita pesawatnya melihat ke bawah, isinya awan semua. Kita lihat bendera ke atas, awan semua. Langit lebih daripada itu, di atas lagi. Dan kalau kita pikir-pikir, kita ini kecil. Bayangkan, subhanallah. Kecil, kita apa yang kita sombongkan di hadapan Allah? Harta kita kecil, kedudukan kita kecil. Makanya kalau sering saat ini mata kita melihat kedoliman demi kedoliman, ya, kita bagian tugas kita mendoakan, ya, mendoakan. Ya. Jangan sampai kita tidak mendoakan, ya. Karena mereka ini hakikatnya kesian. Kenapa? Kolbunya hatinya sudah petang, sudah gelap, sudah tidak kenal halal, tidak kenal haram, semua dibebat semua.
Maka dari itu kita yang ada di sini mendoakan. Ya. Ya. Kalau memang sudah dolimnya sudah nyata-nyata, Allah dikit dolimin. Orang dolim pun dolimin padu kan. Ya, waliyadzubillah. Tapi kita bagaimana? Nah, nanti kita akan bahas apa saja adabnya Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad ketika mau tidur. Bukan cuma wudu. Baik lagi kata Rasulullah SAW, rohnya orang yang tidur dalam kondisi punya wudu itu diangkat sama Allah sampai ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Inna nafsa kata Rasulullah ta'ruju ila Allah taala fi manamiha. Hakikatnya rohnya orang yang tidur yang punya wudu itu diangkat sama Allah ya ketika dia tidur. Fa kana tahiran sajada tahta al-'arsy. Kalau yang tidur itu rohnya, jiwanya, apa bahasanya ini? Ada jasad, ada ruh. Ya. Kalau jasad tidak dikasih makan, ya sakitnya cuma sakit biasa kan gitu. Tapi kalau roh, apa sih makanannya roh itu? Zikir, Quran, itu termasuk makanannya roh. Jadi jangan sampai kita lebih senang mempermak jasad daripada roh. Jasadnya agak sedikit ini bingung. Ya Allah, kenapa kok gini? Lari ke dokter. Kenapa kok gini? Lari ke dokter. Bingung ya. Tapi giliran rohnya yang sakit, tidak bingung. Maksudnya bagaimana? Tidak senang ke masjid. Termasuk kan rohnya kan sakit. Jarang untuk zikiran. Rohnya kan sakit. Dia tidak kira kalau itu tidak penyakit itu penyakit kronis itu. Sehebat apapun penyakit jasad, mentok-mentoknya mati. Kena stroke, kena gula, kena apapun, mentoknya mati, sudah. Kalau udah mati, sudah tidak ada penyakit lagi, sudah. Mentoknya mati. Tapi kalau rohnya yang mati, ya rohnya yang sakit, sampai meninggal pun di bawah itu. Kalau itu beda. Kalau jasadnya yang sakit, mentok-mentok mati. Kadang-kadang kita bingung, kena ini, bingung ya. Tapi kalau tidak sholat tidak bingung, tidak ngaji tidak bingung, ya. Kita semaksiat tidak bingung. Itu termasuk rohnya kita yang sakit, perlu obat. Ya. Kalau jasadnya sakit, mentoknya mati. Tapi kalau roh sakit, sakitnya dibawa sampai nanti ketemu Allah Subhanahu wa taala. Makanya, mari jangan sampai kita lebih senang mempermak jasad daripada roh. Jangan sampai kita lebih perhatian pada jasad kita daripada roh kita ya. Makanya kata Muhammad, "Fama kana tahiran sajada tahta al-'arsy." Kalau dia orang tersebut tidur dalam kondisi punya wudu, maka rohnya diangkat oleh Allah sampai di arsy Allah, diizinkan untuk sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Sajada tahta al-'arsy. Maka rohnya itu sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya kata Nabi Muhammad, wa makana ghairu tahirin taba'atu fi sujudih. Tapi kalau dia tidur dalam kondisi tidak punya wudu, dia, ya, bagaimana? Taba'atu fi sujudih. Jauh, tidak bakal sujudnya jauh, ya, bukan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling parah apa? Wa makana junuban. Nah, kalau dia tidur dalam kondisi junub, duduk hadas besar, lam yudad lahfi sujud, maka Allah tidak akan kasih izin kepada roh itu untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama kita mengajarkan dalam kitab fikih itu, kalau kita lagi junub, yakni hadas besar, baik itu hubungan suami istri ataupun yang lain, kita sebelum tidur dianjurkan tetap untuk wudu. Kita suami istri beribadah misalnya, jangan langsung tidur. Kalau memang kita tidak mampu, tidak kuat untuk mandi junub atau mandi hadas besar di malam itu, ya kita untuk dulu, agar supaya kita tetap mendapat kesunahannya Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan orang yang orang yang habis ibadah suami istri, kok langsung makan atau minum tanpa dia wudu, yuritul faqr, akan mengakibatkan kefakiran. Fakir di sini bukan cuma dunianya, bukan cuma hartanya, fakir yang lainnya juga. Makanya sampai diaturkan tetap kita kalau memang kita mau tidur atau kita mau makan atau apa,
habis kita hadas besar disuruh untuk wudu. Makanya kata Nabi Muhammad, wa makana junuban lam yu'dan laha fi sujud. Kalau orang itu tidur dalam kondisi junub, hadas besar, ya, maka Allah tidak akan mengizinkan ruh tersebut untuk sujud menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu daripada adab atau sunnah-sunnah Nabi ketika mau tidur. Mungkin sedikit ini ada yang bertanyakan, paham ya? Nah, jadi masih banyak apa saja sunnah-sunnahnya ya. Yang terakhir sebelum kami tutup, yang terakhir di antaranya apa? Menghadap ke arah kiblat. Kenapa kok arah kiblat? Fa innahu ashraful jihad. Karena kiblat adalah paling mulianya kiblat. Ya, afdhal jihad, arah yang paling afdhal arah kiblat. Jadi kalau kita tidur itu dari kanan kita, jadi dari arah kanan kita, ya, itu gini. Jadi bukannya ini, tapi ini, ya, menghadap ke kiblat. Ya, menghadap ke kiblat itu sunnahnya Nabi Muhammad. Ada hadisnya. Kata Nabi Muhammad, "Idza ataita farja'aka fatawadda wudu'a lis-shalah." Kalau engkau mau tidur, kalau engkau mau ke kamar tidur, hendaklah engkau wudu dulu sebagaimana wudunya sholat. Tsumma taji' ala sidratil aiman. Setelah itu kalau engkau sudah selesai wudu, menghampiri ke tempat tidur, langsung hendaklah tidur dari arah kanan. Ini sisi kanan. Tidurnya gini. Ya. Sampai ada tangan kita menempel ke pipi kita. Ya. Arah kiblat. Itu jika dimungkinkan untuk seperti itu. Karena apa? Ini sunnah. Wah, dalalah tempat tempat kasur saya tidak bisa kayak gini. Kalau memang bisa, bismillah. Kalau tidak bisa, tidak ada masalah. Nah, termasuk sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya apa? Sebelum kita tidur, bertobat dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertobat dengan apa? Istighfar, astagfirullahaladzim, atubu ilaih, ya Allah. Itu salah satu sunnah Nabi Muhammad. Adabnya ketika kita mau tidur. Jadi Nabi itu tidak punya, padahal Nabi itu maksud. Nabi itu tidak punya dosa, tapi Nabi ngasih pembekal pada kita umatnya. Ya. Untuk kalau mau tidur itu apa? Istighfar, tobat sama Allah. Ya, mohon ampun sama Allah. Dan sunnah berikutnya apa? Niat agar supaya bangun sebelum subuh. Ya. Itu salah satu adab etika daripada tidur. Ya, sebelum tidur. Kata Rasulullah SAW, kalau engkau ini mau tidur, habis istighfar, baca doa, bertobat sama Allah, dan kau harus punya niat untuk bangun malam. Ya. Tapi kalau tidak bisa bangun malam, Nabi Muhammad dikatakan salah satunya apa? Salah satu adab yang mau tidur dianjurkan sholat witir terdahulu. Witir. Banyak orang yang salah kaprah, katanya witir ini penghujung sholat. Jadi habis sholat witir tidak ada sholat lagi, tidak bisa, tetap boleh, karena tidak ada larangan dari Nabi. Kata Nabi Muhammad, "Man khafa an la yaquma min akhiril lail falyutir amalah." Kata Rasulullah, kalau kita tidak mampu ya bangun di akhir malam, maka adabnya, etikanya, sunnahnya sebelum tidur kita witir dulu. Kok dalalah habis sholat isya, ba'diyah isya, witir, tidur langsung kita. Kok dalam di akhir malam sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh kok kita bangun, sholat lagi boleh? Boleh. Tahajud, nambah witir lagi, istikharah atau sholat, tidak ada masalah. Tidak ada larangan dari Nabi Muhammad. Tapi bagi orang yang memang khawatir tidak bangun di akhir malam, adabnya ketika mau tidur sholat witir. Wa man tami'a ayyakuma akhirahu falyutir akhirul lail, kata Nabi Muhammad. Tapi kalau memang panjenengan sakit bangun akhir malam, saya tidak bisa bangun, pasti bangun. Karena saya adalah sebisa berjual makanan, jam 3 harus bangun ke pasar. Makanya saya pasti bangun. Kata Nabi Muhammad, kalau memang jenengan mampu untuk bangun di akhir malam, maka hidupkan sholat di akhir malam, paling afdal. Jadi sholat di akhir malam paling utama. Karena apa? Fa inna sholat akhir lail masyhudah. Karena sholat di akhir malam sebelum subuh itu termasuk masyhudah, disaksikan oleh para malaikat.
Apa maksudnya masyhudah? Mahduratun tahduha malaikah. Malaikat rahmat itu hadir, ya, menyaksikan, membawa doa-doa orang yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu adab, etika atau sunnah-sunnah Nabi ketika mau tidur. Saya ulangi lagi, kalau kita memang tidak mampu untuk bangun di akhir malam, Nabi mengajarkan sebelum tidur kita sholat witir terdahulu. Tapi kalau kata Nabi Muhammad, tapi kalau kita memang sudah terbiasa bangun di akhir malam, ya, lebih baik sholatnya ditaruh di akhir malam, lebih afdal. Karena apa? Sholat di akhir malam masyhudah disaksikan oleh para malaikat. Dan mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Dan insya Allah sunnah-sunnah berikutnya kita akan lanjutkan di kesempatan akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan daripada sunnah-sunnah Nabi SAW, dan mudah-mudahan kita menjadikan giratnya hati Nabi Muhammad dan diri kita, keluarga kita menjadikan Nabi Muhammad terus sayang kepada kita, perhatian kepada kita, sampai Allah kasih bisyarat kabar gembira kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadinihi wa ala kulli salih jami' asabil kamilah min hayati dunya wa min akhirah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah bismillah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا رب مولانا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم ونعبد بك كذا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.